percaya kita ada hanya karena anugerah Tuhan. Penyertaan Tuhan itu sempurna. Saudara merasakan itu. Tiap hari kita harus pastikan bahwa kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Karena hanya Tuhan sumber kekuatan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk kasih dan sayang-Mu dalam hidup
apalagi kemarin begitu hektik sekali gitu ya kalau anak-anak ya. Acaranya jadwalnya padat, baru wisuda angin Heski, pulang dari sini banyak masalah-masalah yang perlu diselesaikan. Ada juga anggota yang meninggal, saya harus berkunjung, saya harus melayani Tuhan dan juga mengunjungi beberapa jemaat ya. Tapi sukacita yang luar biasa ya. Tapi sampai tadi malam ya begitu capek sekali saudara. Dan saudara juga pasti merasakan hal yang sama ya. Siapapun saudara di dalam kegiatan-kegiatan saudara, kadang-kadang kita jenuh, kadang-kadang kita capek. Satu kuncinya saudara, ketika kita capek, jenuh, asaan terparu rugu gitu. Pernah nggak ngerasain kayak gitu? Bahasa Jermannya terparu rugu. Saudara masuk dalam hadirat Tuhan, berdoa, menyembah Dia. Kalau saudara udah nggak bisa berkata-kata lagi, saudara menyembah Tuhan. Yang sudah dipenuhi Roh Kudus, berbahasa roh. Karena Tuhan katakan ketika kita berbahasa roh, itu menguatkan kembali jiwa kita, roh kita, ya. Puji Tuhan. Saya mau menyapa sekali lagi. Shalom saudaraku, apa kabarnya? Puji Tuhan, aku diberkati. Ya, saya yakin setiap kita yang datang pada hari ini akan dijamah oleh Tuhan dan semua pertolongan surgawi saudara akan dapatkan. Amin. Yang setuju dengan saya, berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, hari ini saya mau bicara tentang update. Update itu sesuatu yang terus dibaharui ya. Beda dengan upgrade. Kalau upgrade itu mengganti. Ya, tapi ini diperbaharui dengan perbaikan-perbaikan. Ya, misalnya saudara punya laptop, komputer, pasti diupdate. Ya, lebih ke softwarenya. Misalnya MS Word, ya, yang ada software-software yang lain itu diupdate ke yang lebih versi yang lebih baru agar Anda mendapatkan fitur-fitur yang lebih baru ya, seperti itu ya. Bila saudara suka main IG juga, sekarang kalau IG diupdate semua, ada banyak fitur-fitur baru. Saudara bisa mendapatkan semua layanan-layanan yang terbaru ya. Saudara punya mobil ya, diupdate, bukan diupgrade ya, diupdate ke yang lebih baru, versinya lebih baru, ada fitur-fitur yang lebih canggih. Ya, seperti itu saudara ya. Nah saudaraku, kadang-kadang kita juga kalau bicara soal update, kita juga sering update status. Siapa yang di sini suka update status? Mau di WhatsApp atau di Instagram? Ya. Tapi saya mau kasih tahu mas saudara, kalau saudara kasih update ya, kita sebagai orang-orang percaya, kita sebagai anak-anak Tuhan, bukan hanya hamba Tuhan. Saudara disorot banyak orang. Ada yang mau ngintip status saudara, tapi nggak mau ketahuan. Ada sekarang tekniknya supaya nggak ketahuan tuh, supaya dia mah nggak ngeliat saya. Padahal dia ngeliat, ngintip seru. Nah kalau saudara update WhatsApp status, karena masih banyak jemaat di sini, jemaat di tempat lain, ya. Update-nya yang jelek-jelek, update-nya curhat, update-nya jelek-jelekin, ya, marah-marah di status. Sehingga orang-orang bisa melihat, wah, dia kenapa dia? Orang-orang jadi tahu, wah, dia ada masalah nih ya. Wah, dia lagi ribut ya. Dia lagi kesel sama orang ya. Maaf kata, ada kadang-kadang ada orang-orang yang lupa statusnya sebagai orang Kristen, di WA statusnya atau Instagram gitu ya, itu omongan-omongan yang kotor. Ya. Kita sebenarnya lebih dari artis. Ya, kalau artis selalu dilihat sama netizen. Kita orang-orang percaya itu seperti terang yang terletak di atas gunung, kota yang terletak di atas gunung. Semua orang lihat, oh nih kan gitu, saya katakan ya, dia tuh orangnya seperti itu. Jadi kalau saudara update status di WhatsApp atau di Instagram, coba yang baik-baik, coba yang memotivasi orang, yang menginspirasi orang. Ya. Saya sering kalau saya lagi jalan di Labdek gitu ya, saudara sama istri atau lagi sendiri, saudara, saya sering update tentang saya olahraga, saudara. Karena memang saya udah merasakan, saya terinspirasi sama Pak Teddy. Walaupun Pak Teddy nggak suka update status, tapi saya lihat, wah Pak Teddy ini luar biasa. Ternyata ketika saya lakukan dari bulan 10 tahun yang lalu, saya merasa badan saya lebih enak, ya, berat badannya turun. Ya, kalau yang saudara suka perhatian nih,
wah gebalanya turun nih berat badannya, bukan kurang makan ya. Saya selalu diberkati dengan berkelimpahan, tapi saya mulai membatasi ya, dan juga dengan olahraga itu jadi lebih sehat ya. Ketika saya update ke WA1, saya banyak melihat seru. Dan teman-teman ada lebih dari 10 orang yang mulai mereka berolahraga. Mereka mulai walking joy. Mereka mulai berjalan sehat. Ya, mau lihat status lu, gua mulai sekarang mau olahraga lagi katanya. Karena itu jadi sehat sebenarnya. Umur sicap up gitu ya. Sicap ke atas itu udah pastilah. Saya kan 40 ke atas. Ya. Iya kan? Betul nggak umur saya? Saya satu angkatan sama ini Ibu Ratna. Kita kan sicap up ya, sicap up. Oh iya, dicap up. 20 ke atas. Kita harus mulai belajar untuk hidup sehat, ya. Dan ketika kita update status kita, itu menginspirasi banyak orang. Nah, kita itu salah satu contoh. Kalau saudara punya di sosial media, katakan sesuatu yang baik, sehingga setiap orang yang melihat itu puluhan orang, ratusan orang, kalau saudara banyak teman seru, mereka diberkati daripada saudara curhat di sosial media ya. Nah, tema hari ini saudaraku itu tentang update yourself ya. Artinya perbaharui dirimu ya. Apakah perlu update yourself? Bukan hanya perlu, tapi lebih dari itu. Update yourself, perbaharui dirimu itu secara jasmani perlu saudaraku ya. Dan bahkan itu sangat penting sekali. Secara jasmani kita perlu update diri kita, hidup sehat, makan sehat, berolahraga, mempercantik diri, merawat tubuh, sehingga kita bugar, nggak sakit-sakitan, jadi cantik dan ganteng. Ya, itu update jasmani kita. Coba lihat kiri kanannya, coba lihat kiri kanan. Cantik nggak? Ganteng nggak? Kalau belum berarti belum update. Ya, update yourself, harus perbaiki diri sendiri. Itu perlu seru perawatan wajah ya, itu perlu ya. Tapi yang lebih penting, jauh lebih penting dari update diri kita sendiri secara jasmani, itu jauh lebih penting adalah update yourself secara rohani. Itu jauh lebih penting dan sangat penting ya. Kita akan lihat apa kata firman Tuhan tentang update yourself, perbaharui dirimu. Kita baca di dalam Kolose 3. Saya lupa ini dicatat ya. Kalau enggak, kembali aja. Kolose 3 ayat 10. Oh iya, udah. Kolose 3 ayat 10. Oke. Kita baca sama-sama. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Dan setelah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Allah. Di sini ada kata-kata yang sangat menarik, katanya continually. Itu terus-menerus. Jadi update tuh rohani kita bukan hanya sekali, ya. Kalau saudara di sini yang suka skincare, perawatan, gitu, cuma sekali itu enggak. Berkali-kali. Bahkan mungkin bisa dipakai, kalau produknya cocok bisa seumur hidup. Makanya yang usaha skincare jadi kaya raya, ya. Jadi siapa yang mau jadi pengusaha skincare? Itu lagi in banget sekarang, ya, saudara ya. Nah, demikian pula dalam rohanian kita, saudara. Jadi update yourself, kepribadian saudara, perbaharui diri saudara itu tidak hanya sekali, tetapi terus-menerus. Di sini firman Tuhan katakan, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Sudah jadi ciptaan yang baru, tetapi firman Tuhan katakan terus-menerus diperbaharui. Coba sama-sama katakan terus-menerus. 1, 2, 3. Terus-menerus untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khalidnya, ya. Jadi ini sangat dibutuhkan sebagai bagian dari pertumbuhan dan perubahan yang harus kita alami. Jadi update yourself ini merupakan bagian dari pertumbuhan dan perubahan yang harus kita alami, ya. Tanpa update yourself, perhatikan baik-baik ya, saya punya statement yang luar biasa. Tanpa update yourself, kita tidak akan berkembang dan tidak akan menjadi lebih baik.
Contoh kecilnya perawatan wajah misalnya seperti itu. Kalau saudara misalnya di sini ada noda misalnya, saudara nggak rawat, itu bisa muncul lagi saudara. Bahkan kalau saudara antepin itu nggak akan bisa hilang sama sekali kecuali mujizat ya, didoain hilang gitu. Contohnya istri saya waktu itu dia ngilangin di sini ada flek ya, bahasa Sanskertanya kokolotel di sini nih. Nah bisa dihilangin pakai laser. Wah lagi saya kantor ya kesakitan karena dia di laser. Nggak berapa lama hilang bagus. Tetapi setelah sekian lama ya itu fleknya muncul lagi seru. Karena mungkin tidak secara kontinu dirawat dan sebagainya ya. Sama dengan rohani kita seru. Jadi kita harus terus-menerus mengalami satu pembaruan. Kita sudah jadi ciptaan yang baru, yes, amin. Tetapi harus terus dibarui, ya. Siapa yang mau dibarui angkat tangannya? Katakan saya mau dibarui. Saya mau dibarui. Bagaimana kita update yourself? Bagaimana kita memperbaharui diri kita? Yang pertama adalah mematikan yang duniawi. Sama-sama katakan matikan yang duniawi. Yang duniawi harus dimatikan. Kita baca ayatnya Kolose 3 ayat 5. 1, 2, 3. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan. Jadi semua yang duniawi harus dimatikan. Kalau tidak kalau tidak dimatikan, ini akan muncul lagi dan kita tidak bisa mengalami apa yang dinamakan upgrade yourself, update yourself. Tidak bisa. Kita tidak bisa dibaharui. Oleh sebab itu kita harus mematikan diri kita. Mungkin tadi contohnya flek ya di daerah di daerah wajah sini, mungkin karena di dalamnya ada juga yang belum dimatikan, gitu. Jadi dia muncul lagi, mungkin karena seperti itu ya. Jadi sama ketika kita tidak mematikan sesuatu yang duniawi, ya maka kita tidak bisa mengalami apa yang dinamakan update yourself ya. Jadi setiap kita mau update, kita memerlukan kesediaan, kemauan diri. Nah itu yang penting so. Ketika kita mau update yourself, kita harus punya kemauan diri, kesediaan untuk merubah perilaku. Karena ada kebiasaan-kebiasaan pribadi begini so, yang bisa mengganggu hubungan saudara dengan Tuhan. Mungkin itu aktivitas saudara, hobi saudara, pekerjaan saudara, itu bisa mengganggu. Nah itu harus dimatikan. Sehingga yang muncul adalah kehidupan saudara. Amin. Itu yang pertama. Bagaimana kita bisa mengalami update yourself. Ya, yang kedua, buang semua dosa-dosa di kehidupan lama. Ya, hati-hati saudara. Dosa itu bisa balik lagi. Ya, tetapi saya tidak bahas tentang dosanya. Tetapi apa kata firman Tuhan? Kolose 3 8-9. 1, 2, 3. Baca sama-sama. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu. Yaitu apa? Marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ya, saudara. Kita harus membuang semua dosa-dosa di kehidupan lama. Kebiasaan-kebiasaan yang buruk, kemudian hal-hal yang kotor. Ya, jadi saudara ingat ya baik-baik ya. Apa yang input, output itu tergantung input. Jadi kalau saudara banyak masuk sesuatu yang kotor, keluarnya kotor. Kalau saudara masuk sesuatu yang sampah dalam hidup saudara, itu keluarnya sampah lagi. Jadi harus perhatikan baik-baik. Kehidupan kita harus benar-benar. Apa yang harus kita masukkan dalam kehidupan rohani kita? Firman Tuhan. Tidak lain adalah firman Tuhan. Banyak baca firman Tuhan, banyak belajar firman Tuhan. Nanti yang keluarnya itu adalah firman Tuhan. Dan ketika kita menggali firman Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan,
Ketika kita menyelidiki firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan itu, maka semua yang kotor itu akan terkikis habis. Ya, akan terbuang. Itulah gunanya firman Tuhan. Karena di ayat lain mengatakan dalam Yesaya kalau salah, firman Tuhan itu seperti air yang akan membersihkan dirimu. Ya, Tuhan. Jadi ketika kita masuk hal-hal surgawi, maka yang keluar juga kata-kata yang baik, kata-kata yang membangun, perkataan firman Tuhan. Jadi saudara benar-benar dibutuhkan ketika saudara ada di dunia nyata, saudara di tengah-tengah lingkungan saudara, di tengah-tengah pekerjaan saudara, aktivitas saudara, perkataan saudara itu sungguh mengandung berkat yang luar biasa buat sekeliling saudara. Ya, jadi kehidupan lama, dosa-dosa yang diperbuat di masa lalu harus ditinggalkan. Ada lagu sekolah minggu gini, Yesus angkat dosaku dan buang ke laut biru. Ya, sama-sama kita nyanyi lagu ini ya. Dan itu anggap dosa saudara. Amin. Ya. 1, 2, 3. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut biru. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kita tidak kembali lagi ke dosa-dosa kehidupan lama. Semua dosa-dosa kehidupan lama harus dibuang. Ya. Yang ketiga, yang terakhir adalah kehidupan doa. Ya, bagaimana kita bisa mengalami update yourself? Bagaimana diri kita diperbaharui kehidupan doa? Ya, saya baru ngobrol sama seorang teman. Ya, dia ternyata luar biasa. Dia seorang businessman. Ya, tapi dia seorang pelayan Tuhan. Dan dia katakan begini, ketika waktu dia belum tahu apa itu kehidupan doa, dia hanya berdoa saja. Maksud saya di sini, saya tidak membahas soal ini. Saya udah berdoa tuh Pastor. Saya doa pagi, saya doa makan. Belum lagi makan saya bukan 3 kali, 5 kali. Banyak doanya ya. Saya udah doa, nanti doa apa, doa bukan. Maksud saya ini kehidupan doa. Nah, teman saya ini ketika belum mengerti ya biasa-biasa saja. Tetapi ketika dia mengerti tentang kehidupan doa, dia bersaksi, waduh, kehidupannya begitu berubah, luar biasa. Tantangannya memang nggak ada tantangan. Tambah banyak tantangan. Tetapi ketika dia memasuki kehidupan doa, itu mujizat terjadi, kebaikan Tuhan terjadi, promosi Tuhan terjadi, luar biasa. Tapi prosesnya lama sehingga dia bisa benar-benar hidup di dalam kehidupan doa. Nah, seperti itu. Ada contoh seorang di Alkitab, itu adalah Daniel. Daniel adalah seorang sosok pendoa yang luar biasa. Bukan hanya pendoa, dia benar-benar menghidupi di dalam kehidupan doa. Ya, kita baca di dalam Daniel 6 ayat 11. Seberapa sering dia masuk di dalam doa, ya. Ayat 11. Sama-sama baca 1, 2, 3. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamarnya ada tingkap ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukan. Ini dia biasa lakukan itu, Tapi ini yang gambaran ini bukan doa makan, doa mau tidur, ya, doa mau pergi, itu enggak. Ini adalah kehidupan doa. Ya, ini luar biasa. Daniel itu seorang yang sangat sibuk sekali di dalam kota, ya, di dalam negara. Dia punya satu kedudukan yang tinggi. Dia bukan orang yang misalnya pengangguran, dia pengangguran sehari berdoa 3 kali, 5 kali juga bisa. Enggak. Tetapi dia memang punya kehidupan doa. Sehingga Daniel, dia bisa sampai 3 kali dia berlutut. Ini melambangkan satu kerendahan hati. Dia menyembah Tuhan. Dia benar-benar mempersiapkan mesbah doa itu dengan sungguh-sungguh. Enggak, sambil jalan juga bisa doa. Enggak, dia berlutut, berdoa selama memuji Allahnya. Itu kehidupan doa, melambangkan satu kehidupan doa yang luar biasa. 3 kali dia lakukan di dini hari, di tengah hari, sampai di malam hari. Ya, ini contoh yang luar biasa. Ketika Daniel memasuki kehidupan doa, dia menjadi orang yang sangat smart sekali, pintar, aneh sekali.
Dia menjadi orang yang jujur. Dan ternyata orang yang jujur tuh harus punya kehidupan doa. Kalau enggak, godaannya luar biasa, saudaraku. Ya, apalagi kalau orang-orang marketing. Di sini siapa orang-orang marketing? Pak, tolong digolin ya ini. Seharusnya nggak gol gitu. Ini proyek ini tolong ya. Nanti buat bapak adalah tenang sedikit. Transfer sih 10 juta, 20 juta. Itu bahaya, ya. Tetapi kalau ketika kita ada dalam kehidupan doa, kita bisa menjadi orang-orang yang jujur, sama seperti Daniel. Kemudian menjadi orang yang sukses, berhasil. Ya, bukan gak ada kerjaan loh, cuma doa aja kerjaannya. Tapi itu yang ternyata kunci sukses seorang yang berhasil adalah memasuki kehidupan doa. Berhasil dan beruntung. Apa yang dikerjakannya itu berhasil. Ya, kehidupan doa dipunyai Daniel. Sehingga Daniel menjadi orang kepercayaan raja. Kalau Daniel 3 kali, kita jangan dulu 3 kali lah. 1 kali aja minimal 1 kali. Di pagi hari saudara bangun mesbah doa itu dengan sungguh-sungguh. Nggak cukup 5 menit saudaraku membangun kehidupan doa itu. Nggak cukup 30 menit. Minimal 1 jam. Saudara harus doa, menyembah Tuhan, berlutut kalau perlu sama seperti Daniel. Berlutut saudara. Berlutut menyembah Tuhan, memuji Tuhan, membaca firman Tuhan. Ya, kalau saudara bisa lakukan itu, nggak menutup kemungkinan sama seperti Daniel, bisa 3 kali dalam sehari. Ya, itu yang mengubah kehidupan kita. Ketika kita masuk di dalam kehidupan doa itu mengubah kehidupanmu, memperbaharuimu. Karena melalui kehidupan doa ini kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, dan di dalam hadiratnya kita diubahkan. Bukan sesuatu yang percuma, cuma ngomong, cuma kayak berdoa. Enggak, di dalam hadirat Tuhan itu kita diubahkan luar biasa. Ya, oleh sebab itu kita harus punya kehidupan doa, dan kita pasti mengalami update diri kita. Diri kita akan terus diperbaharui. Ya, jadi ketiga hal ini itu yang akan bisa membuat kita update diri kita. Yang pertama tadi mematikan hal-hal yang duniawi. Yang kedua, membuang semua dosa-dosa masa lalu. Yang ketiga, memiliki kehidupan doa. Sehingga saudara akan mengalami update yourself, akan mengalami perbaharui dirimu. Ya, sembah datang ke hadiratnya dengan pujian. Perbaharui
kami, yang sudah menolong hidup kami. Kami sungguh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur dan kami sungguh mengucap syukur untuk sesuatu yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pada hari ini. Hari ini penuh dengan berkat Tuhan. Dan kami percaya semua yang sudah hadir pada hari ini Tuhan Yesus sudah disembuhkan, sudah diberikan kekuatan oleh Tuhan, dan sudah mendapatkan jalan keluar kalau mereka yang bermasalah. Dan bahkan Tuhan Yesus, Tuhan sudah siapkan sesuatu pertolongan, perkara-perkara ajaib terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk jiwa-jiwa yang masih di rumah, yang masih dalam keadaan sakit. Tuhan, Kau akan jamah mereka. Yang malas Kau berikan kekuatan supaya mereka tidak malas datang ke gereja, sehingga gereja ini akan kembali penuh oleh jemaat-jemaat yang mau bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Bahkan ada jiwa-jiwa baru berdatangan di tempat ini karena mereka membutuhkan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak buat karya Tuhan yang sudah terjadi dalam kehidupan kami, yang sedang terjadi dalam kehidupan kami, dan yang akan terjadi dalam kehidupan kami. Semua karya-karya terbaik yang akan kami nikmati dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak untuk pujian nama-Mu Yesus. Kami juga berdoa untuk teringat untuk mamanya Saudari Ratna, yaitu Ibu Wawah Tuhan Yesus. Tuhan, pada saat itu dia masih terbaring di rumah sakit. Kami tahu Tuhan Yesus kelemahan-kelemahan tubuhnya, tetapi yang kami percaya adalah bahwa Tuhan mampu untuk memberikan kesehatan, bahwa Tuhan mampu untuk memberikan kesembuhan di dalam nama Yesus Kristus. Semuanya akan kembali normal. Semua yang penting dalam tubuhnya akan diperbaharui oleh kuasa biru-biru Tuhan Yesus, sehingga Tante Wawah boleh merasakan kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupannya. Terima kasih Bapak, dan pujian nama-Mu Tuhan Yesus. Kami semua mengucap syukur. Saudaraku, mari kita angkat tangan kita siap untuk terima berkat Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaan dan hasil kerjamu, dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Sekarang saudara, terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih yang sungguh luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Tetap angkat tangan saudara dan mengangkat pujian.